Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Yusufadila dengan NIM 025. Sebelum memulai, berikut adalah rincian daftar isi dari presentasi kali ini. Terdapat 11 poin yang akan saya bahas, dimulai dari pendahuluan hingga detail gambar dan lampiran. Oke, next. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, objek studi yang ditinjau pada perencanaan basement ini ialah proyek gedung BTN Learning Center yang berlokasi di kawasan Dago Pakar. Nah, sesuai dengan fungsinya, gedung ini digunakan sebagai fasilitas atau pusat pelatihan bagi Bank BTN. Nah, untuk struktur basement yang direncanakan terdiri dari dua lantai dengan total kedalaman galian mencapai 10 meter dari elevasi muka tanah atau elevasi nol dengan dimensi rencana di antaranya sebelum memulai pada alur desain, ada hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu perbedaan antara angkur dan strut. Angkur sendiri digunakan pada kondisi tanah yang padat dan keras dan kondisi lingkungan yang pada area sekitar galian atau sekitar basement ini tidak ada gangguan, entah itu gangguan dari kondisi bangunan itu sendiri atau bahkan kondisi lingkungan sekitar yang cukup padat. Sedangkan strut itu cocok ketika kondisi tanahnya itu lunak atau sedang dan kondisi lingkungan bangunan atau galian atau basement berada pada area yang padat atau area urban. Nah, penggunaan manakah yang tepat untuk objek tinjauan saya? Jawabannya adalah menggunakan strut support. Mengapa? Karena seperti lokasinya berada pada area kawasan Dago Pakar. Nah, pada area tersebut, sekitaran area bangunan dan area luasan tanahnya berada pada area padat penduduk. Maka digunakan sistem penahan seat pile yaitu strut support. Selanjutnya adalah data bangunan. Berikut adalah terlampir denah lantai dasar dari objek bangunan yang akan direncanakan basementnya. Berikut adalah titik rencana basement atau area yang akan dijadikan basement. Dan ini adalah detail titik rencana basement yang digambar menggunakan notasi berwarna ungu. Oke, selanjutnya adalah data NSPT. Oke, berikut adalah data NSPT. Data NSPT ini saya dapat dari Kecamatan Neglasari, Tangerang Selatan, di mana akan diaplikasikan pada objek bangunan saya yang akan direncanakan desain basementnya. Nah, pada data NSPT ini diperoleh nilai N dan dikoreksi N60. Nah, namun pada perencanaan basement tidak hanya demikian, karena perlu dikorelasikan dengan data-datanya agar mendapatkan nilai gamma dan CU untuk mendapatkan parameter desain dari basement. Menurut teori korelasi NSPT dari J.E. Bowles dalam Wahyudi tahun 1999, didapatkan tabel korelasi NSPT seperti yang terlampir pada layar. Nah, untuk memperhitungkan nilai gamma, CU, dan mendapatkan jenis tanah serta memperhitungkan lapisannya, digunakan metode perhitungan yaitu interpolasi linear untuk mendapatkan nilai yang akurat. Setelah mendapatkan nilai berdasarkan interpolasi linear tadi, maka dapat diketahui nilai gamma, CU, dan jenis tanah dengan hasil yang terlampir pada tabel slide sebelumnya. Selanjutnya adalah desain sheet pile. Langkah pertama dari desain sheet pile itu adalah menghitung koefisien tekanan tanah.
di mana koefisien tekanan tanah terdapat tekanan tanah pasif dan tekanan tanah aktif. Didapatkan seperti hasil yang terlampir pada layar, kemudian tekanan pasif dibagi dengan faktor keamanan, di mana faktor keamanan dari desain seatbelt adalah 1,5, kemudian langkah terakhir yaitu menghitung HC. HC adalah ketinggian awal untuk menentukan atau menggambar diagram tekanan tanah, yang mana nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah memperhitungkan nilai HC tadi dan didapat 1,29, maka diagram tekanan tanah dapat digambar secara manual dan didapatkan hasil-hasil nilai tekanan tanah seperti yang terlampir pada layar berikut, dimulai dari menghitung tekanan tanah aktif pada tiap lapisan. Terlampir untuk lapisan 1 nilai-nilainya pada layar. Berikut adalah hasil nilai tekanan tanah aktif pada lapisan 2 dan lapisan 3. Setelah memperhitungkan tekanan tanah aktif, maka selanjutnya adalah menghitung juga tekanan tanah pasif, di mana tekanan tanah pasif ini pada gambar diagram manual berada pada bawah elevasi galian rencana atau di bawah 10 meter galian rencana, di mana tekanan tanah pasif ini saya turunkan rumusnya dan rubah menjadi tekanan tanah neto. Mengapa demikian? Karena agar mendapatkan parameter tekanan tanah neto dan dapat menghitung momen maksimum dan mendapatkan kedalaman sheet pile rencana ini jauh lebih cepat dan efisien. Setelah mendapatkan parameter tekanan tanah, maka hitung nilai gaya lateral dari tiap-tiap lapisan dengan diketahui nilai P1, P2, P3, P4, dan P5 sesuai dengan tekanan tanah tadi. Setelah itu didapatkan sigma momen momen untuk tekanan tanah aktif. Selanjutnya memperhitungkan nilai di 0, di mana sigma momen 0 sama dengan 0 dengan nilai sigma momen aktif sama dengan sigma momen pasif. Setelah memperhitungkan dan merubah persamaannya, didapatkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu D0 dicari menggunakan persamaan ABC dengan dua percobaan dan didapat pada percobaan 1 sebesar 7,39 meter. Maka itu adalah D0. Setelah itu dikali dengan faktor safety sebesar 130% atau 1,3, maka didapatlah D aktual. Lalu D aktual tersebut ditambahkan dengan tinggi galian rencana dan didapatkanlah L atau panjang sheet pile sepanjang 19,61 meter. Setelah mendapatkan panjang sheet pile yang telah direncanakan tadi, maka selanjutnya adalah menghitung momen maksimum, di mana perhitungan ini guna memperhitungkan momen izin dari sheet pile-nya itu sendiri. Didapatkan momen maksimum sebesar 1681,5 kN. Setelah mendapatkan nilai momen maksimum, maka kita rencanakan profil untuk sheet pile-nya. Saya merencanakan profil tipe baja dengan model U dengan FSP 4 tipenya dan mutunya adalah sesuai dengan standar Jepang atau JIS adalah FY 295 MPa. Adapun profil yang saya rencanakan, asumsi semula adalah 400 kali 170 mm. Setelah mengasumsikan profil tersebut, saya menghitung momen izinnya dan mengecek terhadap syarat momen izin harus lebih besar daripada momen maksimum. Didapatkan hasil tidak aman. Maka dibutuhkan penahan tambahan yang tadi saya sebutkan berupa strut. Karena tadi menghasilkan nilai yang tidak memenuhi syarat atau tidak aman, maka harus didesain strutnya. Berikut adalah alur perhitungan strut. Langkah pertama dalam perhitungan strut yaitu menghitung gaya strut terlebih dahulu. Nah, strut ini saya asumsikan berada pada kedalaman 2 meter dan 5 meter sebanyak 2 buah strut sepanjang bentang. Di mana
Langkah pertama adalah menghitung dulu P atau gaya strut, kemudian gaya strut ini dikalikan dengan jaraknya, kemudian didapat hasil eh, 2, yaitu S1 dan S2 diambil dengan nilai yang terbesar, yaitu S2 sebesar 306,56 kilonewton per meter panjang. Setelah mendapatkan nilai gaya tadi, maka kita bisa mendesain profil strut, di mana P strut dikalikan dulu dengan SH didapatkan nilai yang terlampir. Setelah itu, maka asumsi dapat digunakan. Saya mengasumsikan profil dari strut menggunakan H-beam 350 kali 350 mm. Nah, setelah itu, untuk mendesain profil strut, digunakan SNI baja, yaitu SNI 1729 tahun 2020 mengenai desain komponen baja. Nah, desain tersebut dihitung berdasarkan alur-alur di bawah ini, yang terlampir pada layar. Setelah menghitung rasio tadi dan mengecek pada FE serta FCR, didapatkan nilai P. P izinnya ternyata setelah hasil perhitungan lebih besar daripada P strut tadi di awal, maka desain komponen atau dimensi penampang yang saya asumsikan tadi dinyatakan aman. Maka profil asumsi H-beam saya 350 kali 350 mm dinyatakan memenuhi syarat dan dapat digunakan. Setelah berhasil mendesain komponen penahan yaitu strut, maka selanjutnya adalah desain king post. Nah, mengapa sih perlu didesain king post-nya? Alasannya adalah karena strut yang didesain menggunakan harus menggunakan penahan vertikal berupa king post. Karena bentang yang saya rencanakan untuk dimensi dari basementnya itu sendiri adalah bentang panjang, maka rawan sekali terjadinya buckling. Maka selain dari strut yang difungsikan untuk penahan sheet pile tadi, strut ini harus juga ditahan menggunakan komponen vertikal yaitu king post. Nah, langkah pertama dalam alur pendesainan king post yaitu mendesain dulu penampangnya, di mana didapat P izin yaitu 246,1 kilonewton. Selanjutnya kita asumsikan profilnya menggunakan H-beam 250 kali 250 mm dengan mutu baja 295 MPa. Nah, adapun tabel lengkap untuk profil yang saya gunakan itu mengacu pada buku atau tabel dari Insinyur Morisco. Kemudian kita lakukan desain berdasarkan SNI 1729 di mana kontrol terlebih dahulu syarat-syaratnya dan pengecekan terhadap rasio. Selanjutnya didapat P izin yang mana P izin ini ternyata memenuhi syarat, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tadi yang saya lakukan, yaitu dengan profil 250 kali 250 dengan H-beam, memenuhi syarat, aman, dan dapat digunakan. Setelah mengetahui dimensi dari king post ini, maka hal yang kedua adalah menentukan kedalaman dari king post. Mengapa demikian? Karena king post nantinya akan ditancapkan ke tanah sebagai pengganti kolom sementara dan juga sebagai penahan dari strut, di mana king post akan dipasang bersamaan bahkan sebelum adanya sheet pile dan sebelum digali. Maka dari itu kita perlu menentukan desain kedalaman dari king post ini dengan cara menentukan dulu Q ultimate, kemudian dibandingkan syaratnya. Ketika sudah memenuhi syarat, maka profil H-beam tadi berdasarkan nilai kedalaman dan nilai kedalaman tertanam yang direncanakan dan dicoba-coba sebesar 5 meter, maka didapat panjang total atau desain kedalaman untuk king post ini sebesar 15 meter. Oke, sebelumnya dalam desain basement saya telah mendesain sheet pile dan komponen penahan yaitu strut dan king post
Selanjutnya adalah desain rak. Hal pertama yang dilakukan untuk mendesain rak adalah menentukan tebal rak, di mana perhitungan dimulai dari memperhitungkan ki pondasi dan ki izin, lalu dibandingkan ki pondasi harus lebih kecil daripada ki izin. Bila sudah memenuhi, dihitung momen ultimate dan geser pons nominal serta geser ultimate. Setelah itu dikontrol bahwa geser ultimate harus lebih kecil daripada pi VC atau geser rencana. Setelah dinyatakan aman, maka kita lanjut ke desain yang lain. Oke, desain selanjutnya adalah desain penulangan. Setelah mendapatkan tebal rencana yang sesuai dan aman berdasarkan syarat SNI yang berlaku, maka dihitung desain penulangannya, di mana konfigurasi tulangan diperhitungkan dulu berdasarkan konfigurasi tahanan penampang, dan dicek rasio atau RO-nya. Setelah itu, setelah dinyatakan aman, RO tersebut digunakan dalam desain dan setelah itu menggunakan asumsi spasi tulangan atau desain tulangan rencana. Di sini saya menggunakan desain diameter 22. Nah, berikut adalah rekapitulasi akhir dari desain rak saya. Didapatkan tebal yang tadi sudah memenuhi yaitu 700 mm dengan mutu beton 30 MPa, mutu baja 400 MPa, dan spesifikasi tulangan yaitu diameter 22 dengan jarak 150 mm. Nah, adapun syarat yang lain yaitu untuk pemasangan tulangannya dilakukan dua arah dengan arah X dan arah Y dan harus dua muka atau atas dan bawah. Oke, langkah selanjutnya adalah mendesain dinding basement. Oke, langkah yang saya lakukan untuk mendesain dinding basement ini adalah menentukan dulu momen lentur ultimate maksimum berdasarkan nilai PVC. Kemudian menghitung konfigurasi tahanan penampang seperti yang dilakukan pada desain rak sebelumnya. Kemudian dilakukan juga persis seperti yang sebelumnya dilakukan, yaitu menghitung spasi tulangan dan atau tulangan utama yang digunakan pada desain dinding ini. Nah, dinding ini menggunakan dua jenis tulangan. Yang pertama tulangan vertikal dan tulangan horizontal, di mana yang terlampir pada layar berikut adalah tulangan vertikal. Saya asumsikan diameter 19 dan jaraknya 150 mm. Selanjutnya, kita menghitung untuk penulangan horizontal, di mana saya asumsikan untuk horizontalnya adalah diameter 13 dan didapatkan jaraknya 125 mm. Berikut adalah rekapitulasi akhir hasil desain dinding basement saya, di mana tebal dinding yang sudah memenuhi syarat adalah 500 mm dengan mutu beton 30 MPa dan mutu baja 400 MPa dengan jarak antar tulangan, yaitu spesifikasi tulangan vertikalnya adalah D19 dengan jarak 150 mm dan spesifikasi tulangan horizontalnya D13 dengan jarak 125 mm. Oke, kita masuk ke langkah pamungkas untuk mendesain basement, yaitu dengan desain balok B1, di mana balok ini akan menggantikan strut yang difungsikan sebagai balok penahan sementara tadi. Oke, langkah dalam mendesain balok yaitu merencanakan tulangannya dan mengecek pada kontrol-kontrolnya, di mana didapatkan kontrol dan pengecekan desain memenuhi syarat, maka dilakukan konfigurasi tulangan asumsi yaitu sebesar D19 dan didapatkan jumlah tulangan perlu sebanyak 3 buah. Kemudian maka didapatkan hasil bahwa tulangan atas membutuhkan 3 buah tulangan dengan diameter 19 dan tulangan bawah juga sama, 3 buah dengan diameter 19. Begitupun untuk spasinya terlampir pada layar. Maka inilah hasil akhir dari desain
balok B1 permanen yang telah saya lakukan, di mana dimensi balok adalah 300 kali 500 mm dengan mutu beton 30 MPa, mutu baja 400 MPa, dan spesifikasi tulangan utama adalah 3 diameter 19 untuk tulangan atas dan 3 diameter 19 juga untuk tulangan bawah. Dengan sengkang adalah diameter 10 menggunakan sengkang polos dengan jarak 100 mm untuk tumpuan dan 150 mm untuk lapangan. Oke, apabila seluruh parameter dari desain basement ini sudah terpenuhi, maka saya dapat mengubahnya ke dalam bentuk gambar. Berikut adalah gambar-gambar detail dari desain yang telah saya buat. Berikut adalah gambar rencana area galian saya, di mana panjang adalah 40 meter dan lebarnya adalah 25 meter dengan kedalaman galian 10 meter. Nah, berikut adalah gambar sheet pile yang terlihat di sisi luar dari galian basement. Berikut adalah hasil gambar dari desain strut saya, di mana pada kedalaman minus 2 meter dan kedalaman minus 5 meter. Nah, berikut adalah gambar hasil desain king post saya, di mana sesuai dengan kolom pada struktur atas, king post ini didesain pada jarak antar 5 meter dan dapat terlihat pada layar presentasi. Oke, selanjutnya terdapat desain raft yang memiliki tebal terlampir pada gambar detail tersebut. Berikut adalah gambar dinding basement yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Oke, langkah terakhir adalah berikut adalah hasil dari desain balok yang dapat terlihat pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya setelah seluruh desain telah saya paparkan, berikut saya lampirkan juga hasil desain tugas besar fondasi dalam dari perkuliahan sebelumnya. Berikut adalah desain fondasi dalam terlampir, di mana desain ini saya rancang sebelum adanya basement. Berikut adalah desain fondasi dalam pada area B1. Dan berikut adalah detail pile cap dari fondasi dalam yang saya gunakan berdasarkan hasil perancangan. Oke, cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.